Pas lagu Yo Ayo tuh kalau nggak salah di acara pencak silat itu ya. Itu kan lagi kencang-kencangnya kan 0102. Ya, di situ ada 0102 di situ. Oh, yang pelukan pelukan itu Pak lagu Jokowi sama lagu itu diputar di situ ya kan. Oh. Pas dia pelukan tuh lagu itu diputar juga. Yo Ayo. Nah, berarti ada momentum, ada musik, ada gila ya, musik bisa sebenarnya bisa mendorong itu ya. Mengkondisikan, membangun atmosfer, bisa untuk hipnotis lah. menghipnotis. Karena fungsi lagu itu sebetulnya bukan cuma menyerang otak, tapi alam bawah sadar juga. Iya. Sebenarnya. Kita Indonesia merah putih sama. Ini rumah kita bikin nyaman saja. Ini Indonesia tumpah darah kita. Merah putih sama bikin senang saja. Oke, warga Indonesia, kita lanjut lagi dialog dengan Pai Burman dan Tatang Indonesia Care. Nah, tadi Pai kan bilang sebetulnya ada ya bisa dibagi-bagi sih, ya jalur popnya jalan terus, ya kan, misi ini jalan terus gitu. Nah, harusnya kan teman-teman yang selama ini ikut di jalur pop ini, ketika ada Pai, ketika teman-teman Indonesia Care Artists itu kan makin banyak sebetulnya yang harus ikut kan, ya kan, walaupun mereka sekarang masih menggeluti dunia komersial, ya sekedar menganggap musik itu industri gitu. Kan salah satu misi pergerakan Indonesia kan harus kan menyadarkan mereka juga. Artinya harus banyak semacam pai-pai ini yang bisa membedakan. Oke, di satu sisi kita memang harus sebagai seorang musisi yang harus hidup segala macam bicara tentang soal industri sebagai musik sebagai industri. Tapi ada dong di mana waktu-waktu kita untuk membangun idealisme kita sebagai seorang seniman segala macam. Tapi itu susah karena industri tadi menggoda. Begitu menggoda. Tanpa sadar orang putar-putar di situ ya kan, di dunia ya murni sebagai musik itu sebagai hiburan, terus dapat award, dapat segala macam, yang manggung itu aja udah habis waktu mereka. Rata-rata jarang, susah terikat pola pikirnya udah dibangun industri banget, komersil banget kebanyakan. Jadi untuk keluar dari kotak itu jarang lah ya, yang benar-benar bisa kepanggil gitu ya. Tapi justru gue pikir kayaknya malah gue bilang harusnya negara ya juga ngebantu. Ya harusnya ya industri sebenarnya udah dibayarin aja lah ya, maksudnya bahwa itu memang standar lah ya. Tapi negara kurang hadir menurut gua, kurang melihat musik ini sebagai perlambangan peradaban sebuah bangsa gitu loh. Artinya bagaimana musiknya mewakili isi kepala bangsanya gitu. Artinya kalau musiknya menya begitu ya udah bahasa gitu. Ya kan kayak gitu ya. Iya kan? Jadi gue bilang negara ini tidak bisa membiarkan tidak bisa berpikir cuma musik itu sebagai hiburan aja. Dia harus berpikir ini sebagai alat yang bisa mengedukasi, propaganda, sebagai alat ideologis. Ya contohnya tadi gimana tadi lagu nasionalisme dulunya Wage itu, bagaimana musik itu dipakai sebagai di mana orang rela mati untuk perjuangan, terus dipicu semangat maju tak gentar Indonesia. Wah, itu gimana ya, yang dibangun tuh bagian dalamnya. Nah itu yang belum ada sekarang. Dan kurasa tadi negara ini masih ngeliat tuh musik sebagai hiburan doang. Dia nggak sadar tuh itu sebenarnya pisau mata dua. Harusnya bisa dibuat begitu ya. Harusnya. Oke lah, industri jalan terus gitu ya. Tapi satu sisi sebenarnya musik ini bisa sebagai bagian dari budaya. Iya. Ya kan? Bagian dari budaya. Ya kan? Budaya ini kan topnya itu ya peradaban itu kan. Iya, peradaban itu ya. Dan tujuannya kan sana. Iya, betul. Dan dia tuh alat paling cantik yang bisa dipakai untuk memberikan informasi ke kepala setiap orang tanpa disadari.
tergantung pesannya apa yang mau disampaikan. Makanya gue sih kalau ngeliat sekarang apa ya, ada yang seolah-olah sekarang ini kan ada yang tidak setuju musik tuh apa yang dianggap jelek. Iya. Ada yang dianggap musik tuh nggak jelek. Ya karena memang iya sebenarnya musik tuh bisa bahaya. Iya. Memang bisa bahaya musik kalau salah pakai gitu. Iya. Ya. Artinya ya kalau ya contoh anak-anak kita lah gitu maksudnya, kalau tiba dengar di musik-musik yang sekarang yang nggak terkontrol, yang gua rasa informasinya terlalu banyak, yang ngeri juga. Ya, kalau kita baca soal musik di Amerika itu kan juga ada musisi atau grup band yang menganjurkan untuk anak-anak muda itu dengar musik itu bunuh diri, iya kan? Iya. Terus menganjurkan untuk narkoba macam-macam gitu kan? Dia itu kan? Pesannya itu yang salah satu contoh membuat musik itu jadi bisa bahaya. Iya, bisa bahaya. Jadi bahayanya itu kayak gini. Lebih jauhnya mungkin aku ngeliatnya tentang musik kan informasi ya. Jadi semua kita nih didasari penilaian kita tuh didasari informasi yang kita terima di kepala. Jadi nilai yang kita bangun itu sebenarnya karena adanya data di kepala. Nah, contoh pernah kita tanya kan, bisa ingat nggak sesuatu misalnya tentang informasi yang belum pernah diinformasikan? Pasti nihil. Karena nggak ada datanya. Nah, musik itu tuh data yang masukin kepala. Nah, sehingga ketika dia tertanam tanpa alam sadarnya gitu, nilai-nilai yang dibangun tuh didasari informasi data tadi, karena setiap ada permasalahan si kepala ini akan mencari data yang ada di kepalanya gitu. Jadi nilai yang dibangun tuh karena ada data. Oh begini maksudnya lagu yang menangis sedih karena ditinggal kekasih itu datanya ada juga di kepala. Jadi penilaian itu terbangun. Selain memang juga nature, tapi menyikapinya tuh dibangun berdasarkan data tadi. Ngeri tuh. Betul. Tapi kebicara soal negara dan kehadirannya ya. Dulu kita pernah diskusi soal yang ada di Solo kan. Dulu kan sebenarnya mungkin ya kepemimpinan di awal-awal kemerdekaan waktu zaman Pak Soekarno. Waktu itu kan ada Kus-Plus mungkin ya. Kus-Plus ya. Ya kan? Itu kan ditangkap ya. Ditangkap segala macam gitu ya. Tapi mungkin studio apa yang di Solo? Lokananta itu kan sebetulnya reaksi dari itu ya. Artinya daripada nih orang-orang dibiarin, negara hadir, membuat satu media yang untuk itu kan kira-kira gitu kan. Nasibnya gimana tuh sekarang? Lokananta. Ya kalau jauh lagi sebenarnya, kalau dulu juga bahkan TVRI pun sebenarnya dibangun buat itu. Buat mengakomodir apa yang terkait dengan Indonesia lah pokoknya. Itulah pintunya sebenarnya. Cuman kan ya sekarang TVRI juga rasanya jarang nonton orang-orang. ya kan? Artinya banyak banget media kayak Lokananta, TVRI, udah. Ya sebenarnya dulu tuh udah mikirin ya. Udah mikirin sebenarnya. Betul. Ya kayak TVRI kan dulu ya kita kecil-kecil juga lagunya dengar apa? Unyil. Terus kalau musiknya kan ada Aneka Ria gitu kan. Desa. Iya kan? Kira-kira gitu ya. Karena negara di situ ikut. Iya. Memang screening juga. Artinya mana yang boleh dan mana yang tidak. Syarat untuk anak-anak. Nah, maksudnya kan ketika sekarang kita memilih informasi yang terlalu terbuka sekarang, terus kita nggak punya benteng, negara tidak hadir, membiarkan tadi musik-musik segala macam liar lah bisa dibilang ya. Mau jadi apa gitu ya? Mau jadi apa gitu? Ya mungkin karena memang dulu kan kalau kita bicara tentang perjalanan negara kita ini ya, sistem politik, sistem demokrasinya, ya makin hari makin kesini kan dunia juga makin liberal kan, makin terbuka. Mungkin itu yang akhirnya misi yang awal tadi itu negara hadir dengan Lokananta, TVRI segala macam makin bias kan, karena hantaman dari luar untuk liberalisasi itu makin ini. Nah ini yang harusnya kita kembali lagi gitu. Nah kita sih berharap misalnya warga Indonesia, saya kira kan jarang lah ya kayak Pai, Tatang nih ya, yang di industrinya itu sudah relatif mapan gitu ya, tiba-tiba masuk ke soal itu, bicara soal ini harus ada dong yang mikirin bahwa musik ini juga harus sebagai alat edukasi, propaganda.
membangun kebudayaan segala macam gitu. Iya. Nah, ternyata kan berat. Nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Paling berapa orang sih, Pak? Gitu. Jangan cuma lo sendiri aja nih. Hah? Iya. Banyak ya. Banyak sebenarnya sih berapa Banyak. kawan. Cuman tadi ya bisa apa kita gitu. Ini Ya, cuma sebatas itu aja Iya, kan. pemikiran. Paling lingkungan itu aja ya. Harus ada endorsement lagi yang lebih kuat untuk bisa ini jadi movement yang ya banyak sih mengalir. teman-teman juga musisi, tapi begitu masuk ke sana yang dibahasnya lebih banyak industrinya gitu. Ya. Iya. Nah, cuma kan yang menarik kan Pai ini bisa menggabungkan antara industrinya tetap dapat, Ya. misinya dapat kan. Ya. Tadi Itu apa contohnya. lagu Asian Games. Iya. Coba cerita dulu tuh. Iya. Cerita lagu apa namanya? Asian Games ini terutama juga najemin tuh pas Asian Games kemarin misalnya pas lagu Yo Ayo tuh kalau nggak salah di acara pencak silat itu ya. Itu kan lagi kencang-kencangnya kan 0102. Di situ ada 0102 di situ. Oh, yang pelukan Pelukan itu Pak lagu Jokowi sama lagu itu diputar di situ ya kan. Oh. Pas dia pelukan tuh lagu itu diputar juga. Yo ayo. Nah, berarti ada momentum, ada musik, ada gila ya musik bisa sebenarnya bisa menyatu. Mendorong itu ya. Mengkondisikan, membangun atmosfer, Bisa menghipnotis lah. menghipnotis. Karena fungsi lagu itu sebetulnya bukan cuma menyerang otak, tapi alam bawah sadar juga. Iya. sebenarnya. Jadi waktu pada saat Pak Jokowi pelukan sama Pak Prabowo itu lagu itu Diputar di situ. Iya kan? Diputar di situ. Di Asian Games kan? Di Asian Games ya. Dan nah sejarahnya gimana? Itu yang nyanyiin siapa? Via Via Valen ya. Valen, ya. Jadi ya kepentingannya lagu itu buat Asian Games lah. Cuman ya dalam kerangka popnya tetap ada gitu. Supaya bisa dulu kalau nggak salah dicari lagu yang bisa lebih mass, ya, lebih bisa supaya orang bisa dapat. Nah kebenaran ya pesan-pesannya ada yo ayo itu benar-benar nggak ke kiri nggak kanan tapi ayo kita butuh Iya. sedikit ngebangun gitu ya. Ya artinya itu kan sebagai contoh kehadiran negara juga kan. Iya. Walaupun sifatnya lebih insidental dan formal. Iya. Karena ada momentum Asian Games. Iya. Momentum sih. Iya. Iya kan? Kemudian kayak kemarin ada nggak tahu nanti Iya. cerita juga PON. Iya. Kemudian disayembarakan Iya. itu kan orang harus bicara tentang Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games harus menunjukkan kehebatannya segala Iya. macam itu. Iya. Diekspresikan dari menjadi sebuah lagu kan kira-kira Satu gitu kan. kesatuan lah semua. Nah, yang dibutuhkan kan sebetulnya momentum-momentum kayak gitu yang diciptakan oleh negara. Itu dia. Kan benar kan semakin banyak. Poinnya itu. Itu Iya poinnya. kan? Itu poinnya. Jadi bukan hanya sekedar Asian Games saja, bukan hanya sekedar PON, tapi banyak event-event yang yang diciptakan. terlihat sekaligus juga yang tak terlihatnya gitu. Nah, iya. Ngerti maksudnya? Iya. Iya. Betul. Iya kan, artinya kan ini membuat tuan rumah musisi juga jadi nyaman. Iya. Kan gitu. Artinya dia nggak mikir lagi ya. Sekaligus dapat dua-duanya. Iya. Industrinya, kebutuhan mereka dapat, Iya. ya kan. Kemudian juga ekspresi misi mulianya dapat juga Iya. kan kira-kira Tapi begitu. memang harus bahasa pop kan. Memang Betul. Enggak, sebetulnya sih semua sih tentang industri. Iya. Cuman industri yang mana gitu. Iya. Terus sama industri bisa perlu lagu kebangsaan juga jadi industri yang Iya, tetap harus dengan bahasa-bahasa yang sekarang nggak mesti kita jargon-jargon ini dulu lagi itu udah beda ceritanya. Beda. Tau nggak? Tadi Asian Games tadi, Ah. gue dapat penghargaan. Sebenarnya simpel sih, tapi dari kampus ditulisnya lagu apa? Lagu perjuangan. Dari kamu dinominasikan itu. lagu itu. Lagu itu. Lagu perjuangan. Gue aja nggak berasa. Awalnya nggak berasa. Lagu perjuangan ya. Iya. Ya berarti pahlawan juga. Macam betul. Macam betul. Gimana maksudnya ada kampus Iya di kampus Jogja. Jogja Ya kemudian salah satu kampus Jogja memberikan penghargaan. Manggil, bukan ngasih manggil udah ngasih penghargaan. dikategorikan lagu perjuangan. Di kategori lagu perjuangan. Iya, nah artinya gini loh. Kan gua taunya lagu itu sebenarnya bukan lagu dari dengar apa namanya musiknya, komposisi pop biasa aja kan. Iya. Tapi ternyata kalau kita ini lagu, ternyata lagu ada Miss Indonesia juga gitu. Artinya bisa. Iya. Iya kan bisa menjadi ya tadi lo bilang industri. Jadi orang juga menikmati. Iya. Dan dengan dengar itu meresap lah kira-kira kan gitu kan. Tapi kan tadi bahasa yang cantik orang tanpa sadar. Iya, orang tanpa sadar. Oh dengan musik ini ternyata bisa masuk ini gitu. Nah, itu mantap. Nah, kalau PON gimana PON kemarin?
Kalau PON kemarin tahun berapa ya? Tahun 2000 waktu sempat kemarin Papua zaman tahun berapa ya? 2011 apa? Sempat rame Papua. Itu juga dia momentum bikin lagu tentang Papua. Papua dalam Cinta. ingat nggak ya? Pas lagi Papua dalam cinta tuh lagu itu lahir. Nggak tahu ya pas PON kemarin dinyanyiin juga. Jadi itu lagu lama, bukan khusus dibuat untuk mau kena PON, bukan? Bukan, tapi memang tentang Papua. Tentang Papua, tapi mencintai akhirnya Papua. ini, Mencintai Indonesia dari Papua. Oke. Ya artinya kan lagunya dibikin lama, momentumnya hari ini. Itu Iya, dipakai. Gimana kalau kita bareng-bareng bikin lagunya, bikin momentumnya kan gitu. Iya. Gimana kalau negara terlibat gitu? Iya, Apa iya. yang tak bisa dibikin? Betul. Nah, kemarin kalau kita bicara kembali soal musik dan negara ya, kan sebetulnya udah diatur juga dalam undang-undang ya. Ya. Nah, teman-teman melihatnya gimana soal? Cuman ada mungkin sedikit bias ya. Kadang-kadang musisi ini mikir dia kebebasan berekspresi gitu kan. Dia takut, jangan nggak boleh campur tangan. Ini urusan kebebasan berekspresi. Nah, beda sama yang kita bahas itu beda, ya kan? Beda konteks gitu. Kadang ada ketakutan. Kayak contoh lah. Ada kemarin kita soal LMK itu lagi rame. Jadi kebanyakan di situ pandangannya salah satunya lah dibahas nggak mau ngelibatin negara karena dia mau berjuang sendiri. LMK? Lembaga collecting kita lah nih yang buat masalah royalti segala macam itu kemarin aku sempat ada bahasan di situ. Yang sama Anang saya itu ya? Ya itu ada juga, tapi ini lebih luas lah. Salah satu teman di situ bilang nggak mau ngelibatin pemerintah negara karena tadi ya udah biar kita urus sendiri. Di situ aku bilang di sini kayaknya ada yang salah gitu maksudnya. Soalnya nggak bisa tadi kalau bahasan tadi kan nggak boleh. Betul. Karena itu poinnya tuh harusnya memang nggak bisa nggak hadir gitu negara. Jadi justru sebetulnya masalahnya ada di dua-dua ya, artinya negaranya yang belum punya kesadaran penuh untuk masuk, ada juga komunitas teman-teman musik yang mengentengin, jangan masuk, ini kita independen, gitu negara kan. jangan masuk. Itu Kalau saya ngelihatnya bahwa senimannya nggak kompak. Ya juga. Jadi negara mau hadir tuh mungkin senimannya mungkin nggak satu suara. lah ya, makanya menurut gua mungkin justru itu salah satu misi penting dari Indonesia Care. Bagaimana supaya ya selain movement udah jalan ya keluar ya. Ke dalamnya juga itu membangun kesadaran supaya kompak ya bahwa kita ini juga bermusik juga ya penting untuk melibatkan negara, bukan mengintervensi ya bukan, kan. salah ya kan. Artinya bersinergi juga. Gitu lah kan, bersinergi kan yang penting itu. Artinya ada satu kesamaan hakikinya bahwa kita hidup di tanah yang sama, tanah air Indonesia. tanah tumpah darah. Itu dia maksudnya, itu kesatuan. Ya. Menjaga itu loh. Menjaga itu poin mau apapun isi pesan lirik lo, tapi betul. Misi besarnya itu, judul besarnya itu. Judul besarnya itu. Itu nggak terbantahkan gitu. Nggak terbantahkan, nggak bisa bantah, orang kita sama-sama di sini. Mau kemana lagi ya? Iya. Udah fakta kan. Iya. Emang kan paling simpelnya ya satu rumah lah. Kalau misalnya beres-beres ya beres-beres bareng. Iya. Kalau mau rawat bareng. Segitu lah, sederhana itu mungkin bisa. Cuman caranya juga jangan terlalu berlebihan, juga jangan juga kerendahan juga. Tapi yang penting bisa ngejalanin prinsipnya, bisa jalan. Ya, itu makanya kemarin kita buat nyanyian Rumah Indonesia kira-kira gitu ya. Cuman bang, gimana caranya ombaknya lebih besar lagi gitu. Ya. Itu karena seniman batasannya berkarya, kreatifnya. Ya sebenarnya ya awak taunya kita ini taunya bikin aja lah gitu. Cuman maksudnya kok ya tadi kalau bikinnya kita doang kadang-kadang ombaknya cuma kecil. Ombaknya kecil aja gitu. Sebetulnya dari awal-awal tuh kan responnya udah tinggi juga tuh ya Pak, dari awal bikin Indonesia Care kan kita barengan juga tuh sama Yuke, ya kan? Ada dokter, apa. Cuman menjaga konsistensinya itu juga ya susah. Iya, karena itu tadi yang paling benar ya mungkin memang semua harus dijadiin industri. Iya, Ya. harus diindustrikan. Nah, kalau diindustrikan ya memang butuh effort besar. Iya. Effort besar itu yang paling mungkin yang bisa melakukan itu ya negara kan kira-kira begitu. Iya. Nanti lebih jauhnya lagi tadi kenapa pentingnya tadi itu karena tadi kalau bilang terkait dengan industri umumnya nanti. Jadi artinya
ketika musik bisa membangun nilai, ya, nilai-nilai cinta tanah air tanpa disadari dia bang cinta akan terkait dengan cinta produk Indonesia gitu. Iya. Ya kan? Iya. Jadi Pasti. mana yang harus duluan dibangun, industri umum kah atau kalau bilang sih beriringan. Beriringan. Itu harus sama. beriringan, nggak boleh ada yang pincang. Karena Nggak secara boleh segini, nostalgia. iya, musik ini dia tuh membangun ruang sensasi ya. Jadi baju gua keren loh, ya. Oh ini gua banget loh. Nah, tinggal konteksnya apa mau kita capai. Musik itu dipakai sebagai alat untuk membangun tadi, di mana akan nilai bisa dibangun di situ. Apalagi kalau dalam konteks kebangsaan tadi, cinta tanah air, rasa cinta tanah itu benar-benar bisa ada di dalam ininya dia. Terus terkait nanti dia memilih produk-produk yang dia ada di dalam kerangka bangsanya gitu ya. Iya. Jadi ujungnya ke situ kan sebetulnya. Itu gitu sebenarnya. Ya, ujungnya Itu ketika nggak bohong. kita bisa mengeluarkan semua kecintaan kita kan, kita mencari produk-produk cinta itu kan, kira-kira gitu ya. Iya, kayak begitu. Jadi nyambung semuanya sebenarnya. Kan sebetulnya potensinya banyak tuh. Kayak Bang Doli ngundang ada salah satu pemain film yang bagus, yang cuman mereka nggak cocok dengan industri, anak-anak muda yang sekarang nggak cocok sama industri yang sekarang. Betul kan, mereka juga punya teknologi yang bagus, punya pemikiran bagus, yang kalau disinergikan bersama untuk buat satu pekerjaan rumah itu dengan membangun nilai kebangsaan tuh lebih keren lagi dibandingkan artinya gini, kalau saya sama Pak itu sering diskusi, kita punya metode, ada metodenya itu product trust, portfolio trust, atau index trust gitu. Nah, artinya kan kalau pemerintah tuh kan cuma melihat dari persepsi indeksnya, artinya dia lagi tenar. Kalau kita pengen ke situ. Kalau kita butuh suara, butuh dilihat pakai itu. Itu sebetulnya itu fakta juga. Ya tapi nggak sekedar itu aja. Indeks tuh. Gua pengen nama gua terkenal atau pengen mensosialisasikan ini, portfolio yang dipakai. Portfolio artinya dia ini dulu ini. Nah, artinya produk trust ini kan artinya kurang dilihat, artinya banyak produk-produk kita yang keren gitu, tidak diakomodir sebenarnya. Nah makanya kalau kita lagi bicara tentang yang ilmuwan, ternyata orang Indonesia bisa bikin ini ya, ternyata ini ya, tapi kan terus kemana tuh orang? Nggak kepake. Kayak gitu. Hilang. Kayak gitu. Keluar. Nah kayak kita yang bikin, kita bisa diuji, artinya produk trust itu kan bisa diuji gitu. Diuji melalui gini, bukan fakta indeks, artinya diuji gini, ya dengerin lagunya, kalau misalnya yang enak dia akan tahu, kita akan tahu secara langsung gitu. Nah kita kan berprinsip kita berdiri di situ aja, produk trust, apa yang kita bikin insya Allah produk kita popnya bisa dilihat, idealismenya bisa didengar gitu, liriknya juga bisa dipahami, sehingga itulah yang jadi mazhab kita tuh untuk produk trust itu. Nah kita perlunya yang kita cari sekarang orang-orang yang punya portfolio sama yang bisa naikin indeks. Lah ya, artinya kan bicara bungkus, ya kan? Orang kan nilainya dari bungkus duluan sekarang ini, ya kan? Ini bungkusnya cantik, warnanya bagus, segala macam gitu. Wah pasti paten lah, kira-kira kayak gitu kan? Padahal sebenarnya kan harusnya enggak. Kita lihat isinya dulu, ya kan? Isinya dulu nih bener nggak? Nah kalau bagus baru kita bungkus, kan kira-kira gitu kan? Gitu ya? Oke. Warga Indonesia, setelah ini kita lanjutkan lagi bicara yang lebih asik lagi.